Aduh, jangan kenceng-kencang. Pelan-pelan aja, Aldi. Ibu sakit. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Maya adalah definisi sempurna dari wanita yang memiliki segalanya. Di usianya yang menginjak 40 tahun, ia masih memancarkan kecantikan yang memesona. Kecantikan yang selalu terawat dan terjaga berkat gaya hidupnya yang tak pernah kekurangan. Suaminya, seorang pengusaha sukses yang kekayaannya mampu menopang hidupnya dalam kemewahan tiada batas. Memastikan Maya hidup serba cukup, bahkan berlebihan. Rumah mewah, perhiasan, pakaian desainer, hingga segala kebutuhan materinya terpenuhi tanpa perlu repot. Namun, di balik lapisan emas kehidupannya, Maya memendam sebuah kehampaan yang menggerogoti jiwanya pelan-pelan. Suaminya memang kaya, tapi ia juga sangat sibuk. Kesibukan suaminya bukan hanya sekedar bekerja 8 jam sehari, melainkan perjalanan bisnis yang tak terhitung sering, rapat yang larut malam, dan akhir pekan yang selalu dihabiskan untuk urusan perusahaan. Kerap kali, Maya hanya bertemu suaminya sebentar sebelum ia terbang keluar kota lagi. Komunikasi mereka hanya sebatas formalitas, bukan lagi kehangatan sepasang suami istri. Kondisi kesepian Maya makin diperparah dengan situasi anak-anaknya. Kedua anaknya kini sudah dewasa dan memilih kuliah di luar negeri, mengejar pendidikan dan kehidupan mereka sendiri. Mereka sibuk dan Maya mengerti itu, tapi rumah megah yang seharusnya ramai kini terasa dingin dan sepi. Hanya ada gema sepatu hak tinggi Maya di lantai marmer dan suara televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton. Di rumah sebesar itu, Maya hanya ditemani oleh para pembantu rumah tangga dan sopir pribadinya yang loyal. Mereka hadir untuk melayaninya, bukan untuk mengisi kekosangan hatinya. Setiap pagi, ia duduk sendiri di meja makan yang panjang, merasakan beban kesepian yang tak terhindarkan. Kehampaan ini tak bisa diisi oleh uang. Lama-kelamaan, kehampaan itu bermetamorfosis menjadi kebosanan dan ketidakpuasan. Maya menyadari, meski suaminya memberikan uang, ia tidak memberikan waktu, perhatian, atau kebersamaan yang ia butuhkan. Kebersamaan dengan suaminya sudah lama menjadi rutinitas yang tergesa-gesa, cepat, dan dingin. Ia tidak pernah merasa puas. Perasaan inilah yang mendorongnya mencari pelarian, mencari hiburan yang mampu mengguncangkan kembali jiwanya yang mati rasa. Pelarian yang dicari Maya adalah pria lain, tapi bukan sembarang pria. Maya tidak tertarik pada pria bersaya, apalagi pria yang lebih tua, yang menurutnya sudah kehilangan api kehidupan. Maya memiliki selera yang spesifik. Ia hanya tertarik pada pria-pria yang jauh lebih muda darinya, yang masih memiliki energi, spontanitas, dan gaya yang ia rindukan dari masa mudanya, dan yang tidak lagi ia temukan pada suaminya. Pria-pria muda ini memberikannya perasaan diinginkan dan kuat, yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan suaminya. Aktivitas ini ia jalankan dengan tertutup, tapi berani. Baginya, ini adalah cara ia membalas kesibukan suaminya, cara ia mengambil kembali kebahagiaan yang dicuri oleh pekerjaan suaminya. Ini adalah rahasia kecilnya, permainan yang memberikannya adrenalin. Suatu sore, saat Maya sedang berbicara dengan salah satu pria muda barunya melalui telepon, ia menoleh ke arah jendela besar di kamarnya, melihat bayangannya sendiri. Seorang wanita cantik yang seharusnya bahagia, namun memilih jalan berbahaya ini. Maya menarik napas dalam-dalam. Besok kita tidak bisa bertemu di tempat biasa. Suamiku pulang, jadi kamu tahu tempatku. Jam 9 malam, jangan telat. Suara di seberang telepon terdengar bersemangat. Siap, My Queen, apapun untukmu. Maya tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Ia tahu ini salah, ia tahu ini resiko besar, tapi rasa kesepian lebih kuat daripada rasa bersalah. Ia membutuhkan pelarian ini untuk tetap merasa hidup. Dan selama suaminya sibuk, dunia di luar tembok rumahnya yang mewah akan menjadi miliknya. Ia hanya perlu memastikan para pelayan dan sopirnya bungkam.
Kehidupan ganda Maya adalah sebuah pentas rahasia yang ia mainkan dengan lihai. Dan panggung utamanya adalah rumah mewahnya sendiri. Ia tahu betul, ia tidak beraksi sendirian. Di sekelilingnya ada mata-mata sunyi, para pembantu rumah tangga dan supir pribadinya yang sesungguhnya mengetahui setiap langkah yang ia ambil tanpa sepengetahuan suaminya. Mereka adalah para penjaga gerbang yang dibungkam, bukan oleh kesetiaan, melainkan oleh kekuasaan uang. Setiap transaksi adalah perjanjian bisu. Uang tutup mulut. Uang tunai dalam amplop tebal dan rapih berpindah tangan dengan cepat. Ini bukan sekedar upah, ini adalah ongkos kerahasiaan. Maya melakukannya dengan santai, dengan ekspresi wajah yang datar, seolah memberikan uang kembalian setelah berbelanja. Ia tahu, dalam dunia ini, kesetiaan bisa dibeli. Selama dompetnya terbuka, mulut mereka akan tertutup rapat. Ironisnya, momen-momen Maya sering terjadi di dalam rumah itu sendiri, di mana jejak kekuasaan suaminya paling terasa. Ketika suaminya sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis yang tak beresendahan, rumah itu berubah menjadi sarang pertemuan rahasia. Maya tidak menyembunyikannya dari para bawahannya. Ia justru melakukannya dengan santai di depan mereka. Sebuah bentuk arogansi yang didasari oleh keyakinan bahwa uangnya adalah perisai. Seringkali para pembantu itu melihatnya. Melihat sosok pria muda yang berbeda-beda, melintas di ruang tamu, di pinggir kolam renang. Mereka mendengar tawarinan Maya yang berbeda dari tawa formalnya di depan suaminya. Mereka melihat bagaimana mata Maya bersinar dengan tidak pernah mereka saksikan ketika suaminya ada. Maya ingin dilihat, ingin dikagumi bahkan oleh para pelayannya sendiri. Suatu malam, setelah salah satu pria mudanya pulang, Maya melewati dapur. Bi Surti, salah satu pembantunya, sedang membersihkan meja. Maya berhenti sejenak, melemparkan pandangan yang tajam dan sedikit menantang. Bi, ruangan atas sudah dibersihkan. Bi Surti menunduk sedikit. Sudah, Bu. Kamarnya sudah rapi seperti semula. Maya tersenyum tipis, meraih amplop dari saku gaun sutranya. Bagus. Ambil ini. Belikan sesuatu untuk cucu-cucu kamu. Dan ingat, Bi, apa yang terjadi di rumah ini, tetap di rumah ini. Bi Surti mengangguk cepat. Tangannya meraih amplop itu seolah memegang rahasia yang sangat berat. Iya, Bu Maya, saya mengerti betul. Aktivitas Maya tidak hanya terbatas di dalam tembok rumahnya saja. Pertemuan di luar juga menjadi rutinitas dan disinilah supir pribadinya memainkan peran kunci. Setiap malam mobil mewah itu meluncur keluar dari gerbang membawa Maya menuju kafe remam-remam, hotel butik, atau apartemen sewaan. Supir itu hanya menjalankan tugasnya, mengantar majikannya. Ia tahu kemana dan untuk apa. Tapi ia menempatkan dirinya di luar urusan pribadi Maya. Baginya, mengantar adalah pekerjaan. Apa yang dilakukan Maya setelah ia turun dari mobil adalah bukan urusannya. Sikap profesionalisme yang pasif ini diperkuat oleh uang tutup mulut yang selalu Maya berikan setelah misi selesai. Suatu malam dingin, setelah mengantar Maya bertemu seorang pria muda di sebuah bar kota, supir itu menunggu di dalam mobil. Pikirannya kosong. Ketika Maya kembali, ia terlihat sedikit berantakan. Napasnya tidak teratur, tapi matanya berbinar-binar. Maya membuka pintu mobil dengan pelan. Ia duduk di kursi belakang, menyandarkan kepala, lalu tersenyum pada pantulan supirnya di kaca spion. Maya berbisik. Suaranya serak. Terima kasih sudah menunggu Pak Budi. Maaf ya, malam ini agak larut. Pak Budi hanya menjawab datar. Tidak masalah, Bu. Sudah tugas saya. Maya meraih tasnya, mengeluarkan dompet kecilnya. Ini, untuk kopi dan rokokmu besok. Anggap saja ini uang lembur. Dan sekali lagi, Maya menekankan kata-katanya sambil menatapnya langsung dari spion. Tentang malam ini, Pak Budi menangkap serut mata Maya, lalu mengangguk singkat. Saya
hanya melihat jalan, Bu. Tidak melihat yang lain. Kepala Maya menyandar lagi. Ada kepuasan dalam permainan ini. Ia memegang kendali atas rahasia semua orang. Rahasia dirinya, rahasia kesetiaan bawahannya, dan rahasia suaminya yang tak pernah tahu. Putusnya hubungan Maya dengan pria muda terakhirnya membawa dampak yang tak terduga. Bukan kelegaan, melainkan galau dan frustasi mendalam. Ia merasa dikhianati oleh pelariannya sendiri. Rasa hampa yang ia coba tutupi dengan keinginan kini kembali terbuka, membuat rumah megahnya terasa seperti penjara yang dingin. Dengan suami yang abai di luar kota, Maya mengambil keputusan sepihak, melarikan diri ke Bali. Ia mencari bukan ketenangan, melainkan jeda dari kepura-puraan. Ia menyewa villa mewah yang dikelilingi privasi, sebuah tempat di mana matahari terbenam bisa menelan segala rahasianya. Disinilah ia bertemu Aldi, penjaga villa. Seorang pemuda yang tidak ia cari, tapi justru ia butuhkan. Aldi dengan kesopanan dan profesionalismenya mengurus semua kebutuhan Maya. Layanan Aldi yang tulus, tanpa motif tersembunyi, justru menarik perhatian Maya yang sudah lelah dengan intrik dan kepalsuan. Awalnya interaksi mereka berjalan normatif, sekadar instruksi dan pelaksanaan tugas. Tapi hati Maya yang kosong dan keinginan lamanya terhadap pria muda mulai bersuara. Ia melihat Aldi bukan sekadar pelayan, melainkan sebuah kemungkinan yang baru. Maya memulai permainan halus itu dengan modus bantuan kecil, yang tak lain adalah upaya untuk memperpanjang kebersamaan dengan Aldi di dekatnya. Suatu siang, saat Aldi mengantarkan minuman dingin ke teras villa, Maya menahannya. Maya menunjuk ke arah pantai, nadanya terdengar seperti sedang merenung. Aldi, lihatlah laut itu. Indah ya? Tapi, apa kamu pernah merasa kesepian saat melihat pemandangan seindah ini? Aldi terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Tidak, Bu Maya. Saya melihat laut sebagai kekuatan. Kenapa Ibu bertanya begitu? Maya tersenyum tipis. Matanya mengunci mata Aldi. Karena aku selalu merasa kesepian, Aldi. Di rumahku yang besar, di samping suamiku yang sibuk. Aku kesini karena aku ingin berhenti merasa sepi. Maya meraih gelas minumannya, jarinya sengaja menyentuh tangan Aldi yang hendak menarik nampan. Bisakah kamu duduk sebentar saja? Aku butuh seseorang yang tidak akan buru-buru pergi. 5 menit. Anggap ini bagian dari layanan terapi mental villa ini. Aldi merasa tidak enak untuk menolak, akhirnya duduk. Setengah jam berubah menjadi setengah jam. Maya terus melontarkan pertanyaan-pertanyaan ringan tentang kehidupan Aldi, tapi ia membalasnya dengan curhatan terselubung tentang betapa hambar pernikahannya. 1 jam kemudian, ketika Aldi berdiri hendak kembali bekerja, Maya melancarkan langkah selanjutnya. Maya berdiri, lalu berjalan perlahan ke arah jendela kaca. Aldi, aku rasa udara di dalam villa ini agak pengap. Aku ingin membuka jendela di kamar tidur utama, tapi aku takut serangga masuk. Maukah kamu memastikan tidak ada serangga sebelum aku tidur siang? Aldi merasa permintaannya aneh, namun ia tetap menjawab hormat. Tentu Bu, itu tugas saya. Ketika Aldi masuk ke kamar, ia membuka tirai tebal. Cahaya matahari menerpa tempat tidur king size yang belum tersentuh. Maya menyusul masuk, berdiri di ambang pintu, mengamati Aldi dari jauhan. Maya berkata dengan nada suara yang lebih rendah. Di sini, aku merasa bisa menjadi diriku sendiri, Aldi. Tanpa harus menjadi ibu pengusaha atau nyonya besar. Aku hanya Maya, seorang wanita yang, mencari sedikit kehangatan. Aldi berbalik, merasa tidak nyaman dengan pandangan Maya dan suasana di kamar. Ia bergegas menutup jendela kembali. Saya sudah pastikan, Bu Maya, tidak ada serangga. Kamarnya aman. Maya mendekat 1 langkah. Aldi, kamu adalah pria yang baik, dan kamu lebih dewasa dari usiamu. Aku suka itu. Aku butuh orang yang stabil di dekatku saat aku sedang galau begini. Maya melangkah mundur, tersenyum penuh arti. Terima kasih Aldi, kamu boleh kembali bekerja. Nanti malam aku butuh kamu menemaniku makan malam di teras. Permintaan terakhir itu bukanlah pertanyaan, melainkan sebuah perintah. Maya tahu, ia sudah berhasil memasukkan Aldi ke dalam jaring-jaring perhatiannya. Permainan Maya tidak mengenal kata mundur.
Setelah menciptakan ruang melalui permintaan-permintaan kecil, kini Maya meningkatkan perhatiannya. Ia ingin bersama dengan Aldi dengan sikap biasa saja, tidak dengan rasa canggung. Aktivitas pertama yang ia ubah adalah interaksi di teras. Obrolan kini menjadi rutinitas wajib. Mereka duduk berhadapan, menikmati pemandangan pantai, dan Maya akan membahas topik yang lebih personal, mencari celah untuk masuk ke dalam pikiran Aldi. Suatu pagi, saat mereka menikmati sarapan di teras, Maya menatap Aldi yang sedang menyusun buah. Maya memulai, "Aldi, kamu muda, tampan, dan sopan. Kenapa kamu hanya mau jadi penjaga villa? Kamu tidak punya mimpi yang lebih besar?" Aldi tersenyum simpul. "Saya sudah nyaman di sini, Bu Maya. Orang tua saya juga di Bali. Dan saya sadar diri, saya tidak punya modal sebesar para pengusaha." Maya mengambil sepotong buah dari piring Aldi. Modal itu bukan hanya uang, Aldi. Modalmu adalah ketulusanmu, energimu. Itu lebih mahal dari uang suamiku. Coba lihat aku. Maya mencondongkan tubuhnya sedikit. Aku punya segalanya. Tapi aku datang ke Bali hanya untuk duduk di sini, mencari orang yang mau mendengarkan aku. Aldi merasa canggung, tapi ia tidak bisa memalingkan pandangannya. "Saya selalu siap mendengarkan, Bu Maya." Maya berbisik, "Aku tahu kamu siap." Dan itu membuatku merasa spesial. Setelah pembicaraan yang semakin dalam, Maya berani melangkah lebih jauh, mengajaknya berjalan-jalan bersama di luar kompleks villa. Ini adalah momen publik pertama mereka sebagai pasangan. Di sebuah restoran di tepi pantai saat makan malam, Maya memesan sebotol anggur mahal. Ia mengangkat gelasnya. Maya berkata dengan tatapan inten, "Untuk liburanku yang seharusnya sepi, tapi ternyata menjadi begitu menyenangkan berkat kamu, Aldi." Aldi mengangkat gelasnya dengan ragu. "Terima kasih, Bu Maya. Saya hanya menemani." Maya terkekeh. Menemani itu kata yang terlalu formal. Katakan saja kamu menjadi temanku malam ini. Teman jalan-jalan, teman curhat. Ia menyentuh punggung tangan Aldi di atas meja. "Aku suka menghabiskan waktu denganmu, Aldi. Kamu membuat aku lupa bahwa usiaku sudah 40. Aldi menarik napas. "Usia tidak penting, Bu Maya. Yang penting ibu terlihat bahagia." Maya menjawab dengan suara rendah. "Iya, aku bahagia. Kamu yang membuat aku bahagia." Semakin kesini mereka semakin dekat dengan tidak ada rasa ragu lagi. Suatu hari, saat udara terasa panas, Maya mengajak Aldi berenang di kolam renang yang ada di villa. Maya sudah berada di kolam, tubuhnya terendam. Ia menggoda Aldi yang masih berdiri ragu di tepi kolam, mengenakan pakaian renangnya. Maya memanggilnya, "Aldi, kenapa kamu di situ saja? Airnya hangat dan kamu tidak boleh melihatku berenang sendirian. Masuklah." Aldi akhirnya melompat masuk, menciptakan percikan air besar. Maya berkata, "Kamu terlalu tegang, Aldi. Rileks, tarik nafasmu." Aldi memejamkan mata sejenak. Saya akan coba rileks, Bu Maya." Maya tersenyum. "Itu baru bagus. Ingat, di sini tidak ada batasan. Batasan itu ada di Jakarta, bukan di Bali." Malam hari, rutinitas menonton film Jepang sambil minum teh menjadi ritual penutup. Dalam keheningan, film di layar hanya menjadi latar belakang bagi kedekatan mereka. Maya berbisik pelan, "Film ini agak membosankan ya. Tapi aku suka suasana ini. Hangat, dekat." Aldi menoleh, mencoba menjaga jarak. "Saya tidak terlalu suka film drama, Bu Maya. Tapi kalau ibu senang, saya akan temani." Maya memiringkan kepalanya, suaranya sangat rendah. "Kamu tahu apa yang paling aku suka dari malam ini, Aldi? Bukan filmnya, tapi kebersamaan denganmu." Dialog-dialog ini penuh dengan makna ganda, menegaskan bahwa Maya telah berhasil menarik Aldi keluar dari zona profesionalismenya. Aldi, sang penjaga villa, jelas tidak bodoh. Dia melihat tarikan dari Ibu Maya. Siapapun pasti terpancing oleh perhatian dari wanita secantik itu. Apalagi dia kaya dan seolah-olah menganggap Aldi spesial. Keinginan itu ada, tapi datang bersamaan dengan kesadaran yang menampar. Dia itu cuma penjaga villa. Beda kelas mereka terlalu jauh. Aldi merasa dia dan Maya ada di dunia yang berbeda. Dan perbedaan itu nyata, bukan main-main. Selain perbedaan status, ada satu hal lagi yang mengganjal. Maya adalah istri orang.
Aldi berusaha keras menahan diri. Baginya, melayani Maya adalah pekerjaan. Dia hanya perlu fokus pada tugasnya, tidak peduli seberapa kencang rayuan Maya. Suatu malam, hari terakhir Maya di Bali, mereka duduk di teras. Bintang-bintang terlihat terang. Aldi memulai pembicaraan, nadanya agak hati-hati. "Ibu Maya, liburannya kan sebentar lagi selesai. Saya harap ibu jadi lebih tenang sekarang." Maya memandang ke laut, ekspresinya sedih. "Aku tenang, Aldi, justru karena kamu. Aku menemukan seseorang yang membuatku lupa kalau aku punya masalah besar di Jakarta. Kamu sendiri dapat apa di sini?" Aldi menunduk sebentar. "Saya dapat kenyamanan, Bu, karena ibu orangnya baik. Dan saya senang kalau ibu merasa lebih baik sekarang." Maya meraih tangan Aldi, tidak ada keraguan sama sekali dalam gerakannya. "Jangan pura-pura bodoh, Aldi. Aku tahu kamu juga merasakan kenyamanan ini. Kita berdua, coba jujur sedikit." Aldi menarik tangannya pelan. Dia mencoba mempertahankan sikap profesionalnya. "Maaf, Bu Maya. Saya tahu ibu sedang galau, tapi saya tidak mau ibu menyesal. Saya ini cuma pekerja ibu di sini, dan ibu sudah punya suami." Maya menatapnya dalam, sedikit kecewa. "Tapi perasaan itu datang dari hati. Apakah hati perlu mikir soal aturan?" Perpisahan akhirnya terjadi. Maya harus pulang ke Jakarta karena suaminya sebentar lagi tiba dari luar negeri. Perpisahan yang terasa berat dan menyisakan banyak janji. Di depan mobil, Maya memeluk Aldi sebentar. Dia sengaja menahannya lama. Maya berbisik pelan, penuh harapan. "Ini bukan akhir, Aldi. Aku janji. Kita punya ponsel canggih kan? Aku mau kita tetap ngobrol. Janji ya?" Aldi mengangguk pasrah. Dia tahu dia sudah kalah dari perasaannya. "Iya, Bu Maya. Hati-hati di jalan." Setelah di Jakarta, hubungan mereka pindah ke jalur rahasia, WhatsApp. Ponsel menjadi kotak Pandora bagi mereka berdua. Maya menjadi lebih berani dalam pesan-pesan teksnya, menceritakan betapa hampanya rumahnya tanpa Aldi dan betapa dia rindu Bali. Pesan WhatsApp dari Maya. "Sepi banget di rumah. Jendela villa kamu kan menghadap laut, Di. Jendela kamarku cuma lihat tembok besar. Gimana caranya aku bisa tidur nyenyak kalau nggak ada kamu yang bikin aku senyum?" Balasan Aldi mencoba formal. "Coba ibu puter suara ombak di YouTube. Itu kan tugas saya, Bu, bikin ibu senang. Jangan lupa istirahat. Besok pagi saya tunggu ibu kabarin kalau sudah sampai rumah dengan selamat." Maya balas cepat. "Nggak mau suara ombak. Aku maunya lihat wajah kamu. Malam ini video call. Aku mau lihat kamu ketawa. Bukan cuma baca pesan kamu yang kayak robot." Maka video call larut malam pun menjadi ritual baru. Di kamarnya yang sepi, tanpa diketahui suaminya yang sibuk di ruangan lain, Maya menghabiskan malamnya dengan Aldi. Dalam panggilan itu, Maya tidak hanya bicara. Ia berbicara dengan suara yang sangat pelan, seolah Aldi ada di sampingnya. Aldi di ujung sana hanya bisa menahan diri, sambil terus berusaha mengingatkan diri tidak tampas dengan ibu Maya. Suatu malam, di video call, Maya berbisik. "Suamiku di ruang sebelah, Di. Lagi sibuk telepon kerja. Dia nggak akan pernah tahu aku lagi ngobrol sama siapa. Ini rasanya kayak kita lagi main rahasia-rahasiaan. Seru banget." Aldi senternyum getir. "Iya, Bu Maya, tapi saya tetap harap ibu hati-hati. Rahasia besar gini bisa meledak kapan aja." "Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Pikirin aku aja. Aku kangen kamu. Janji, kalau suamiku pergi lagi, aku langsung pesan tiket ke Bali." Maya menikmati permainan ini. Dia berhasil menciptakan ketergantungan emosional yang kuat pada Aldi. Kehidupan Maya di Jakarta adalah rumah kaca penuh rahasia dan kepura-puraan. Suaminya sibuk, Maya sibuk dengan rahasianya sendiri bersama Aldi. Dalam kekacauan moral ini, keduanya hidup nyaman dalam zona masing-masing, merasa bahwa perselingkuhan adalah hak akibat dari kesepian yang berkepanjangan. Namun karma bekerja dengan caranya yang paling ironis. Pada suatu hari yang tampak biasa, ketika Maya sedang keluar untuk urusan pribadinya, pandangannya tanpa sengaja menangkap sesuatu yang membuat dunianya seolah berhenti berputar. Ia memergoki suaminya. Bukan sedang rapat bisnis, bukan sedang bertemu klien penting, tapi sedang bersama seorang wanita yang jauh lebih muda darinya.
Kehancuran itu instan. Namun anehnya, ada rasa lega yang menyelinap. Maya merasa hancur karena dikhianati. Tapi di saat yang sama, ia merasa dibenarkan. Maya menarik nafas dalam-dalam, berdiri beberapa meter dari mobil suaminya. Ia berjalan cepat mendekat, lalu mengetuk kaca jendela mobil itu dengan kencang. Wanita muda di dalam mobil tampak kaget dan langsung menunduk. Suami Maya tergagap. Maya, kamu sedang apa di sini? Maya tidak berteriak. Suaranya rendah dan dingin, penuh kontrol. Aku sedang melihat pemandangan. Pemandangan yang indah ya, Pak. Aku tidak tahu kamu sekarang suka pemandangan yang jauh lebih muda. Suaminya mencoba meraih tangan Maya. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia cuma... Cukup, aku tidak butuh penjelasan murahan. Aku sudah lihat semuanya, Pak. Tidak perlu drama. Kamu tahu, ini justru lucu. Kamu sibuk menghakimiku di pikiranmu. Padahal kamu sendiri sama saja, atau bahkan lebih parah. Setelah kejadian itu, rumah mewah mereka dipenuhi keheningan yang mematikan. Pembicaraan mereka selanjutnya hanya terjadi di ruangan yang formal, bukan di tempat tidur. Dan Maya dengan perhitungan matang langsung melayangkan gugatan cerai. Gugatan cerai itu di mata publik adalah respons seorang istri yang disakiti. Tapi di benak Maya, ini adalah tiket emas menuju kehidupan baru. Saat bertemu pengacara, Maya menjelaskan keputusannya dengan tenang. Pengacara bertanya, "Ibu yakin akan bercerai, Bu Maya? Dengan kekayaan sebesar ini, prosesnya akan panjang dan melelahkan?" Maya menyeringai tipis. "Sangat yakin, Pak. Aku punya bukti perselingkuhannya. Dan yang paling penting, aku lelah dengan kehidupan ini. Aku sudah lama mati rasa. Aku butuh keluar. Lagi pula," Maya menekankan, "aku tidak hanya menggugat cerai karena dia selingkuh, tapi karena aku butuh alasan yang kuat untuk lari dari hidupku yang membosankan ini." Ini adalah strategi cerdik. Maya menggunakan perselingkuhan suaminya sebagai pembenaran publik atas perceraian, sekaligus sebagai bentuk persembunyian sempurna untuk perselingkuhannya sendiri dengan para berondong, termasuk Aldi. Suaminya kini dicap sebagai pihak yang bersalah, sementara Maya tampil sebagai korban yang pantas mendapatkan kompensasi. Proses perceraian berjalan cepat dan menguntungkan Maya. Berkat bukti perselingkuhan suaminya, semua kesepakatan jatuh padanya. Semua aset, perusahaan, dan harta kekayaan yang dibangun suaminya kini sah menjadi milik Maya. Ini bukan sekedar perceraian, ini adalah pengambil alihan kekuasaan. Setelah putusan pengadilan, Maya menelpon suaminya. Nadanya formal dan tanpa emosi. Maya berkata, "Putusan sudah keluar, Pak. Semua aset perusahaan sudah berpindah tangan. Aku harap kamu bisa menerima keputusan ini. Aku lelah berpura-pura. Dan kamu pantas mendapatkan hasil dari apa yang kamu tanam." Suaminya terdengar hancur di seberang sana. "Maya, kamu jahat. Kamu memanfaatkan kesalahanku. Kamu juga sama saja." Maya tertawa kecil, tawa kemenangan. "Ya, aku jahat, tapi aku lebih pintar darimu. Setidaknya aku memberimu alasan yang jelas, Pak. Selamat tinggal." Maya keluar dari pernikahannya bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang yang strategis. Kehampaan masa lalunya kini telah terisi bukan dengan cinta suaminya, tapi dengan kekuatan, uang, dan kebebasan. Dengan surat cerai di tangan, Maya kini adalah wanita yang seutuhnya bebas. Dan yang terpenting, sangat kaya. Kebebasan pertamanya tidak ia rayakan dengan pesta mewah di Jakarta, melainkan dengan penerbangan kilat kembali ke tempat di mana ia menemukan cinta sejati, Bali. Maya langsung menemui Aldi di villa. Ia tidak datang sebagai tamu, melainkan sebagai seorang wanita yang membawa kepastian. Maya berdiri di depan Aldi, di teras villa yang penuh kenangan. Ia menatap Aldi, sorot matanya kini penuh harapan, bukan lagi godaan semata. Maya berkata pelan, "Aku sudah bebas, Aldi. Prosesnya sudah selesai. Semua aset sekarang milikku. Aku datang ke sini bukan untuk liburan lagi, tapi untuk menjemputmu." Aldi terkejut.
Ia tidak pernah menyangka drama itu akan berakhir secepat ini. Ibu Maya, ibu serius? Ibu gugat cerai karena bapak... Maya memotongnya dengan senyum penuh arti. Suamiku memberiku alasan yang bagus untuk keluar dari hidup yang membosankan itu, Di. Aku tidak perlu lagi bersembunyi. Dan sekarang, aku butuh kamu. Aldi bertanya, suaranya ragu. Untuk apa? Untuk jadi penjaga villa selamanya? Maya menggeleng, lalu meraih tangan Aldi dan menggenggamnya erat. Untuk jadi suamiku. Aku ingin kamu yang menemani aku menghabiskan sisa hidupku. Aku sudah punya semua uang dan perusahaan itu. Tapi aku cuma butuh kamu. Kamu mau, Di? Permintaan itu berat bagi Aldi. Ia harus menghadapi kenyataan tentang perbedaan usia, status, dan masa lalu Maya. Namun ia menyadari, perhatian dan ketulusan Maya selama ini memang tulus. Aldi menarik napas panjang. Saya tahu saya cuma penjaga villa. Ibu usianya jauh di atas saya. Tapi saya sudah sayang sama Ibu Maya. Cuma saya harus bicara dulu sama orang tua saya. Maya tersenyum lega. Bagus, itu yang aku suka dari kamu. Bertanggung jawab. Bawa aku ke tempat orang tuamu, Di. Aku akan jelaskan semuanya. Orang tua Aldi menyambut Maya dengan hormat, meski jelas ada keraguan. Ibu Aldi bertanya pada Maya, Nyonya, kami tahu Nyonya dari kalangan atas, dan Nyonya usianya jauh di atas anak kami. Apakah Nyonya yakin dengan Aldi? Apakah Nyonya tidak akan menyesal nanti? Maya menjawab dengan tenang dan jujur. Saya datang ke sini bukan untuk main-main, Bu. Saya memang lebih tua dan saya punya masa lalu yang rumit, tapi Aldi membuat saya merasa hidup. Kami akan saling menjaga dan bertanggung jawab. Saya janji, saya akan membuat Aldi bahagia dan Aldi akan membuat saya bahagia. Restu pun didapat. Dalam waktu singkat, Aldi dan Maya menikah secara sederhana di Bali, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Setelah menikah, babak baru dimulai. Aldi pindah dan kini tinggal bersama Maya di rumah mewah di Jakarta. Tapi Aldi tidak hanya menjadi suami simpanan. Maya memasukkan Aldi ke dalam bisnisnya, memintanya memimpin perusahaan yang dulunya milik mantan suaminya. Aldi yang ternyata punya jiwa kepemimpinan alami dan energi muda, menerima tantangan itu. Dengan bimbingan Maya dan semangatnya yang besar, Aldi berhasil meningkatkan omset perusahaan secara signifikan. Mereka tidak hanya menikah, tapi juga menjadi tim yang solid. Aldi dan Maya hidup bahagia, menemukan kesenangan dalam kerjasama dan cinta yang tidak terduga. Sementara itu, cerita berakhir tragis bagi mantan suami Maya. Ia tidak punya apa-apa lagi. Aset, kekuasaan, dan perusahaan semuanya hilang. Wanita muda yang dulu menjadi selingkuhannya juga dengan cepat meninggalkannya. Wanita itu hanya tertarik pada kekayaan, dan ketika uang itu lenyap, kesetiaannya pun ikut menguap. Mantan suami Maya kini hidup terpuruk, menyesali kesibukan dan pengkhianatannya. Maya, yang dulu memulai dengan perselingkuhan karena kesepian, kini menutup kisahnya dengan pernikahan bahagia, kekayaan, dan balas dendam yang manis terhadap suaminya yang abai.